Kalamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi jaa'a bil haqqil mubin liyukhrijan nas minadh dhulumati ila nur bi rabbih wa huwa mab'utsur rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Para saudara hadirin rahimakumullah, di malam ini kita sarangan sampun memasuki pertemuan yang kaping kalih dalam sareng-sareng membahas kitab Safinatun Najah ingkang dikarang dening Syekh Salim Ibnu Sumer. Monggo kita wirid Fatihah dumateng beliau pengarang kitab Mu'allif Safinatun Najah. Batas angsal barokah kita mas. Kita ila syadru Rasulillah wa ala barakati awliyaillah. Sallallahu Syekh Salim Ibnu Sumer. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amatun bisu illa ma rahimallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah puji lillahi kagungane Allah Rabbil alamin. Kang ngerani wong alam kabeh wa bihi lan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung kita ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara donya batin lan pira-pira perkara agama. Wa shollallahu muga-muga paring rahmat takdim sapa Allah wasallam lan muga paring slametan sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyyin utawa khatimin nabiyyin kang dadi pungkasane para nabi wa alihi lan keluargane nabi wa sahbihi lan sahabate nabi ajmain sekabehane. Terus derek niki kita ini sampun membahas ngantos wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Jadi hanya kepada Allah kita nyuwun pertolongan, baik pertolongan niki tentang masalah dunia atau masalah akhirat. Ternyata memiliki masalah akhirat itu masalah yang agama, batin, masalah agama. Ini masalah yang lebih luas daripada masalah dunia. Lajeng dari tentang pertanyaan yang dereng terjawab, ini ku macam-macamnya hamdun, pujian. Ya, dari tentang macam-macamnya pujian. Puji niku ternyata pujian itu ada 4. Yang pertama apa? Qadim ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala qadim dan hudus ala hudus. Maksudnya ngeten. Jadi pujian itu ada macam 4. Allah niku terkadang memuji dirinya sendiri. Memuji dirinya sendiri. Memang pujian itu ujung-ujung pangkalnya itu untuk Allah semua. Masih apa terus? Nomor kali Allah itu yang kadang memuji hambanya, memuji hambanya. Tengah ayatnya ngeten iki lek. Insyaallah kalau Imam Ayatuna ayat keempat surat Al-Qalam. Terus enten hudus ala qadim, pujiane menungso makhluk ning Allah. Ya kaya ngeten iki, kaya sampai kita mau doa alhamdulillah utawa hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yufina ma yukafi mazidah. Itu pujian hudus ala qadim, pujian hamba, pujian makhluk kepada Allah. Dan pujian makhluk kepada makhluk, oh ya ini yang ngomong
Mansur kali ganteng. Itu secara hakikat ngelem muji ngoten niku berarti ya muji sing gawe mansur. Siapa? Tak lain tak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Pak Sanusi damel kursi. Terus kursi ini kula lem karya apik kursi iki. Kira-kira sing asal pujian itu kursine napa? Pak Sanusi. Pak Sanusi. Dia enggak sing gawe. Makanya kita jangan sampai teng ini mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya kita jangan sampai menghina. Menghina sesama itu pada hakikatnya adalah menghina penciptanya. Tapi niku pujian itu harus didasarkan niat. Enten wong muji kadang-kadang kowe kare ganteng, tapi enten maksud lain. Kowe kare awean, padahal maksudnya arepe jaluk, arepe utang. Nah, niki ya. Jadi nggih, ada maunya, ada tujuannya. Ini yang gitu. Jadi kalau murni pujian, suaramu api. Itu berarti pujian itu dikembalikan lagi bahwa semua pujian itu memang milik Allah. Tapi lantaran ya utawa modele itu ada 4 itu modele pujian, modele sanjungan ya. Nah, terus niki wasollah, niki mungkin sakniki ketua sholat, muga-muga paring rahmat takdim. Sapa Allahu Allah wa sallama lan muga paring slametan. Niki pun mau masuk ke dalam sholawat. Sholawat itu Nabi ini kan wis sempurna. Tapi kenging nopo kita ini masih membaca sholawat. Niku ada salah satu ulama sing berpendapat ya. Ulama niki namine Ismail bin Hamidi. Itu berpendapat bahwa meskipun Nabi Muhammad itu sudah orang yang sempurna, yang sudah orang yang puncak dalam hal kebaikan, tetapi sholawat kita itu tidak sia-sia. Sehingga apa? Kebaikan Nabi itu sampai sempurna, sesempurna-sempurnanya karena berkah bacaan dari sholawat umatnya. Tapi lek kita membaca sholawat itu tidak layak. Kita niku kok napa? Dungane Nabi kaya-kayane Nabi itu wis wong sing butuh dengan doa kita, padahal ndak. Lek kita membaca sholawat itu, tujuan kita membaca sholawat itu adalah wasilah kepada Allah melalui Rasulnya dalam rangka mencapai tujuan kita. Jadi mboten enten yang semua sholawat itu tidak ada tujuannya. Jadi gambaran fisik, gambaran glabare moto ngeten. Nabi Muhammad itu umpama timbo itu wis kebek. Lah kita kok ning apa wong timbo wis kebek kok diiseni. Ternyata kita mengharap tetesan yang kita isikan di timbo itu mengharap netes teng kita. Niku. Jadi kita membaca sholawat itu arahnya teng mriku. Arahnya teng napa? Teng mriku untuk kepentingan maksud dan tujuan kita. Terus sholawat itu model ewon. Napa sing ngomong ewon sapa biasa? Ewon model sholawat itu ewon. Kita apa bisa membaca sholawat? Ya bisa membuat sholawat, ya pokoknya ahli ini. Ternyata sholawat paling pendek itu namanya sholawat Jibril. Shollallahu ala Muhammad, itu sholawat Jibril. Salah satu fadilah hikmah sholawat Jibril itu, maka kita akan dimudahkan urusan kita. Elek satu hari kita membaca 1000. Berarti membaca 1000 itu bukan majelisan wahidatan, tapi bisa dikredit
Makanya enten tiyang sing ngamali maca sholawat itu setiap ba'da sholat wajib, sholat maktubah sebanyak 200. Lek satu maktubah sholat fardu mareke maca sholawat 200, lek 5 waktu berarti 1000. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Oke. 100, 200 kudune. Kurang. Lek menurut target 1000. Terus niki enten setunggal keterangan bahwa lek kita niki punya hajat. Wis namanya hajat iki ya hajate akeh. Baik itu hajat dunia atau hajat akhirat, itu caranya sholat hajat 2 rakaat, manten-manten maca sholawat ping 1000, manten-manten njaluk nopo hajate. Misalnya tak matur ya Allah, tentang payu ya Allah. Maca sholawat sih gitu. Nggih, maksudnya payu apa nih kan ngoten ya. Nggih, ngoten. Jadi itu salah satu nopo? Salah satu mosok tori kalau arane iki. Salah satu amalan membaca sholawat. Jadi sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan ngapunten niki. Jadi kita membaca sholawat itu kelebihannya apa? Membaca sholawat itu tidak dituntut untuk suci. Tidak dituntut untuk suci dari hadas ataupun suci dari najis. Suci dari hadas itu cuma enten loro, yaitu hadas cilik, hadas gede. Carane nyuceni nganggo wudu sampai adus. Lek suci dari najis, ya berarti nyucine ya enek delok-delok najise. Kan ngoten niku. Jadi delok-delok najise, bentene ngoten. Kadang-kadang ditekoni sampai lek marek wudu terus ngitet telek. Batal apa enggak wudune? Arek ngomong batal. Padahal mboten enten sangkut paute antara wudhu dengan telek ini. Sebab ngitek telek, nyekel telek mboten menyebabkan batalnya wudhu. Lek telek niku najis, lek wudhu niku hadas. Jadi mboten nyambung ngoten. Mungkin enten batale wudhu kali batale apa tanane ngilangi najis benten-benten tempate. Jadi teng mriki maca sholawat ala Nabi itu tujuannya dikembalikan kepada kita yang membaca dengan jangan sampai itu karena kita membuat sebagai wasilah perantara datangnya doa kita diterimanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambak itu aja ngoten teng Al-Qur'an niku innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan beserta malaikatnya saja sholawat kepada Nabi. Makanya tanggung perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu. Wong iman padha sholawat sira kabeh alaihi kanjeng Nabi. Tasliman kelawan. Jadi mutaslim, salimu tasliman jadi tanggung. Kang Sanusi pun gak ada amalan sholawat napa Kang Sanusi. Macam-macam sing sakniki sing mulai teng corona ini terkenal sholawat sifat. Ternyata memang itu salah satu pengusir. Mengenai sifat itu kan obat sholawat sifat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub yang menjadi obat bagi hati. Wa afiatin. Jadi tamberiku. Enten malih jadi kaya sing setiap kita baca marek selamatan ya Rabbi bil Mustafa itu sholawat ya Rabbi do Gusti bil Mustafa kelawan barokah fadilah Kanjeng Nabi syafaat Kanjeng Nabi bil Mustafa ini maksudnya Mustafa itu kan nama lain dari Kanjeng Nabi Al Mustafa orang pilihan balik sampaikan balik makosid tujuan saya. Nah kita bocor kadang ini betul ngerti artinya tapi ya sing ngerti tambah baik. Ya Rabbi, ya Allah Gusti bil Mustafa melalui perantara manusia pilihan Kanjeng Nabi Muhammad balik jenengan sampai akan jenengan penuhi Gusti makosi dana beberapa hajat beberapa tujuan saya wakfir dan ampuni Gusti lana bagi kami maaf
dosa-dosa atau barang atau kan wis saya laksanakan yang wis kelaku sudah mati. Jadi teng mriku sedherek kula sedaya, jadi teng mriki Allah napa lek mu'alif nggih niku Syekh Salim bin Sumair niki kenging napa kok teng kitabe niki didelehi selawat, ternyata mboten niku tujuannya. Karena Syekh Sumair niki napa teng mriku niku menulis selawat itu tujuannya adalah mengamalkan hadis. Mengamalkan sebuah hadis, barang siapa yang menulis di dalam tulisannya itu sholawat bagi saya untukku dari Rasulullah maka selama tulisan itu ada, maka para malaikat akan memberikan doa kepada orang itu. Kalau tak saya ingat ketika kula napa ketika tasik sian teng sanawiyah teng pondok niki Darul Ar-Ridwan niku nanti kiai niku kula nulis sholawat niku kula singkat. Solam kan ini Allah Muhammad Solam. Lek bahasa Indonesia ini ditulis SAW. Kula diseneni. Cung. Noye. Lek nulis lengkap ono. Iku dadi amale sampean. Selama tulisan iku jek enek, sampean akan mendapatkan balasan dari tulisan itu. Jadi nulis itu ternyata ada hadisnya. Saat ini kula nggih sinau niki lek sien namung asal perintah ngoten niku tok sien. Jadi selama tulisan itu tidak dihapus apalagi terus dibaca, maka selama itu pula penulis baik itu mengisi mboten buku mawon sampai nulis surat misalnya terus nulis teng haflatul imtihan atau haflatul maulidin nabi misalnya ning napa dekor nggih peringatan maulid nabi niku termasuk niku teng mriki nggih diterangne niku. Jadi yang penting nulis sholawat. Nulis sholawat. Ini akan kembali kepada penulisnya, fadilahnya, keutamaannya. Sedherek kula terusane niki ala sayyidina. Jadi penulis ini nggih. Lek Nabi niku jabatane sallallahu wasallam. Jadi lek sampean kita nggih maca sallallahu ala sayyidina sallallahu wasallama. Hati-hati lek maca salat nggih. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Antara wasalla niki salam niki kudu padha nggih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat kali lam. Tapi lek Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Paham ya? Sebab antara sholat kali salama niku maktuf alaih. Maka posisinya harus seimbang. Kaya yang maca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lek Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Kan ya? Kaya ning marek berjanji niku maca napa niku? Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati keliru wasallim. Lek wasallim mboten nyambung cara niki cara urutan bahasa. Jadi lek sholat niku mungkin kan kalau mau syahadat Muhammad itu kadang Muhammadin ini kan karena itu jabatan posisinya kayak teman ini mau jadi ningali maktuf ali ya jadi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim itu pas lek nabi niku diwaca sallallahu muga-muga paring rahmat paling selamatan. Apa boleh kita mendoakan selain Nabi terus memakai sholawat bisa sholawat ala Saiful. Lek keduren mboten oleh. Layak napa?
Mboten pantes. Sholawat itu jabatannya, sholawat wasallam itu jabatan doa yang hanya diberikan kepada para nabi. Nabi nyebut selain Nabi Muhammad biasanya sholawatnya ngeten. Misalnya ala Musa alaihi salam. Lek Musa alaihi salam, tapi lek Muhammad enten sholane. Terus lek tabiin nyusole para nabi iku mboten oleh nggih sholat. Kaya dene selek sampean maca napa? Marek traweh napa? Nyala-nyalani traweh maca sholawat ya. Al-Khalifatul Ula Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Jawabannya mboten sallallahu gak oleh, sallallahu Abu Bakar gak oleh. Butuh radhiyallahu an tardon. Jadi antarodi, jabatannya itu tarodi. Nyebut Nabi Muhammad kita Allahumma shalli ala Muhammad radhiyallahu anhu mboten pas. Karena Nabi Muhammad itu jabatannya dalam doa ya namun sallallahu alaihi wasallam. Tapi lek sahabat sampai tabiin niku tarodi namine radhiyallahu anhu. Ngisore malih. Nilai kita niki jarang sing tinggal misalnya dane almarhum mereka jenenge almarhum Subono mboten enten radhiyallahu mboten enten tardo paling yang al-maghfurullah niku maknane semoga Allah mengampuni. Jadi enten kiai disebut al-maghfurullah sama kiai haji samaan. Jadi teng mriku posisi doa itu ternyata itu enten tingkatan-tingkatan. Sapa sing gawe tingkatan niku? Nipun zaman siyen pun ngoten. Kula mboten jumrah sing gawe tingkatan niku. Nek sing cuma layak ndak layaknya nih ya. Lah kita kadang-kadang nyeluk ruwahe jarang sing lere nyebut pakai doa al-maghfurullah lek wong biasa. Jarang ya. Tapi itu lebih bagus. Jadi diawali dengan al-maghfurullah. Semoga Allah mengampuni. Al-maghfurullah Mbak Haji Abdul Hanan, al-maghfurullah Mbak Haji Abdul Rahman. Mboten napa-napa. Tapi lek radhiyallahu anhu salah, mboten makome. Ya iku namung makome para sahabat tabiin para wali tasih enten. Ngoten. Dalam niku niku wasilah nggih. Hadratin Nabi. Tapi tetap mantun nyebut Nabi mesti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya niku. Jadi sebutan doanya niku tingkatannya sholawat. Sholawat itu tidak bisa disampaikan kepada selain Nabi Muhammad. Nggih. Wa alihi. Nggih, niki enten niki. Jadi niki mengke enten anu napa? Turunan insyaallah niki. Wassalam ala sayyidina ing atase gendera kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Sapa sih sing jenenge Nabi Muhammad itu? Kok bisa diarani Muhammad? Muhammad itu teng ngisae teng berjanji niku walamma tamma min hamli tis'atun ashhurin qamariyah terusane niku. Jadi Nabi Muhammad itu sing dadi dukun lahirin Nabi Muhammad itu ternyata Aisyah. Oh mboten Aisyah. Ijine Raja Fir'aun itu sinten? Asia kali Maryam. Kalau lali kalimatnya. Jadi walamma tamma min hamli ala tis'ati ashhurin qamariyah wal ana kemarin lo hadara ummahu Asyatu wa Maryamu summa waladatun nazallahu alaihi wasallam halul qiyam. Ini dukune Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad itu yang memberi nama itu enten dua pendapat. Sing satu pendapat itu baik Nabi Muhammad sinten? Abdul Muthalib. Hati-hati. Abdul Muthalib. Lek Abu itu mesti pamane.
Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib sing memelihara Nabi Muhammad. Tapi bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah, mbaknya namanya Abdul Muthalib. Wah, setunggal pendapat yang memberi nama itu Abdul Muthalib, karena meskipun Abdul Muthalib sebelumnya tidak ada seorang pun yang namanya Muhammad, tidak ada keturunannya Nabi Muhammad. Tapi Abdul Muthalib itu punya harapan yang besar bahwa Nabi Muhammad itu mampu menjadi pencerah, menjadi penerang baik yang ada di langit ataupun di bumi. Ternyata benar harapannya. Tapi salah satu pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu yang memberi nama itu ibu karena ketika ibu Nabi Muhammad yang bernama Aminah itu mengandung, nah Aminah didugeni dan malaikat Jibril, kemudian dia saat temennya sampai ini ngandung seorang anak yang besok menjadi Sayyidul Ummah, yang menjadi pimpinan umat, maka beri nama Muhammad. Tapi diambil kesimpulan akhirnya ya sing wae nama niku adalah Allah. Jadi yang menggerakkan Abu Muthalib memberi nama juga Allah, yang menggerakkan Aminah memberi nama nggih Allah. Ternyata Allah mempunyai napa? Teng mriku niku. Muhammad itu salah satu nama yang tidak mungkin asor. Sebab Muhammad itu bahasa Indonesia ini napa artinya? Orang yang terpuji nggih. Misalnya wis jenenge orang yang terpuji di artinya bahasa Indonesia, Nabi Muhammad artinya di artinya bahasa Indonesia. Brengsek orang yang terpuji. Ketika iso brengseknya pasti berakhir dengan orang yang terpuji. Brengsek sama misalnya Marianto, misalnya Asori, kan boten berakhir dengan terpuji. Tapi wong ingin Muhammad pun ikut coro Arab misalnya, ya pasti balik kalau di coro Indonesia, lagi goblok, wong sing terpuji, kan balik terpuji, balik api, ngoten. Jadi nama terbaik itu memang Muhammad, namanya terbaik. Itu jalan pendapat ini. Di perkara sana ini wis di macam-macam ya. Titik Muhammad kan apa? Luput ada. Non? Luput ada. Ya, luput. Nggih, luput. Jadi ngoten. Ya niku temui. Jadi keterangan temanku pemberian nama Muhammad itu sendiri adalah ada yang pendapat niku enten sing teko bae, enten sing teko ibuke. Tapi bagaimanapun Allah itu memberi nama Muhammad itu ternyata sudah adanya Muhammad itu justru itu Nur Muhammad itu yang menyebabkan adanya langit dan bumi. Tapi lihat mungkin boten diterangkan tentang ini kitab sapi. Jadi Muhammad khatamin nabiyyin. Khatamin nabiyyin itu bisa diwaca khatimun nabiyyin. Yang niku pungkasane para nabi. Jadi enten wong duwe cita-cita dadi nabi, mboten oleh. Sebab nabi itu wis ditutup. Nabi mana berarti nabi palsu. Nabi mana. Tapi setelah nabi itu sing enten. Sinten namine kok? Nabi sing ngaku nabi niku. Kan enten. Nah, wanta sing ngaku nabi apa meneh musim-musim dek iki wedok barang mengaku dadi rasul, tutuk rasul tapi rasul wis macam-macam. Iku kali wong slet iki kok dibae. Ya jare untuk oleh ngipi dadi wahyu. Oleh ngipi untuk wahyu. Ya tadi kadang-kadang kita itu seperti niku. Khatamin nabi kan dadi pungkasane para nabi. Jadi kalau ada setelah itu orang yang mengaku sebagai nabi, ya berarti lam yakcok wala nggak pas suara wong itu gak cocok, gak pas ente-entean. Kemudian wa alihi dan keluarganya nabi. Sinten sing masuk keluarganya nabi? Ternyata keluarganya nabi ini termasuk kita ini. Si aku keluarga ini. Keluarga besar. Jadi wa alihi niku keluargane nabi. Keluarga itu termasuk orang-orang yang masuk di dalam doanya nabi, ulu ummati.
Tapi enten salah satu lek masalah zakat, ya mungkin lek masalah zakat sing dimaksud Ali ini keluargane Nabi niku adalah duriyah langsung keturunan. Kan mboten langsung zakat dan keluargane Nabi ini mboten oleh. Sebab napa? Nabi khawatir karena mulainya Nabi kok jojo malah zakate dikene keluargane Nabi kabeh. Makanya kita meniku enggak mboten dilarang oleh Nabi zakat kepada keluarganya. Beda Ali yang dimaksud dengan dalam sholawat itu ternyata termasuk kita ini. Makanya kita napa maca sholawat ya dipayi Ali yang tambah saya. Tapi misalnya kalau sholawat Jibril cukup fokus sallallahu alaihi Muhammad bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Fadilahnya tetap kepada kita yang membaca. Wasobi, siapa sahabat Wasobi itu? Wasobi itu orang yang ketemu dengan Nabi. Masyhur yang niku tidak tahu fisiknya Nabi. Masyhur yang niku namung sak klerepan ruwe Nabi. Utawa wong niku mboten roh tapi Nabi noleh wong iku. Cuman syaratnya kudu iman. Masyhur urip bareng Nabi kaya dene pamane sinten? Abu Thalib. Nah, aku sing ngrawati kan Abu Thalib. Abu Thalib kan dari beriman dia sampai meninggalnya. Cuma mboten musuhi. Makanya Abu Thalib niku selama disiksa ning neraka ning alam kubur alam barzah itu prei lek wayahe Rabiul Awal tanggal 12 hari Senin itu. Wayah kelahiran Nabi prei. Karena dia termasuk orang yang memperjuangkan Nabi. Jadi Nabi mawon mboten saged Islam ini pamane yang memelihara. Apalagi kita. Makanya enek guru sampai ngamuk-ngamuk nih muridnya karena muridnya gak iso diulang, itu harus dikembalikan. Inna huda Allah. Sesungguhnya petunjuk itu datangnya dari Allah. Yang penting kita sudah mengajar dengan metode, dengan pendekatan-pendekatan sudah semampu kita. Perkara bisa ndak itu sudah adalah kita hanya menyampaikan, memperantahkan. Nabi saja memberi petunjuk kepada orang terdekatnya saja tidak bisa. Makanya apa? Ditegaskan oleh Allah. Inna huda Allah. Sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Sejarah kalau terus ini, jadi sahabat itu banyak kriterianya. Mulai tokoh sahabat yang terdekat itu akhirnya setelah Nabi jadi Khulafaur Rasyidin. Niku memang konenten. Zamane Nabi tasawuf niku enten. Saya Ibnu Umar mungkin berpendapat sesungguhnya orang yang terbaik setelah Nabi niku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nabi mireng niku mboten nyalahne. Gak nyalahne itu berarti Nabi adalah setuju. Jadi hadis Nabi niku macam-macam. Kadang-kadang hadis Nabi niku qala Rasulullah. Nabi berbicara. Terus kadang-kadang enten sahabat berbuat tapi Nabi tidak menyalahkan, itu ya jadi hadis, berarti itu jadi hukum. Terus yang malih bahwa sami itu Rasulullah. Roa itu saya melihat Rasulullah tingkah. Aisyah itu sering melihat tingkah Rasulullah. Maka teman itu ya jadi hadis. Wasobi. Jadi ajmain ini penguat. Jadi ajma ini sekabehane apa? Ya sekabehane Ali, sekabehane umat. Tang dikilah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala haula lan ora ana daya sumbinge sange duraka wala kuwata lan ora ana kuat ibadah illa billahi angin oleh bi atas pitulunge Gusti Allah al aliyyi kang maha luhur Allah al adimi tur kang maha agung Allah. Jadi ini adalah bahasa pamungkas. Jadi enten satu ijazah tentang kitab Sabinan ini, kita membaca 300 kali, kita mempunyai kerupekan, mempunyai kesulitan,
mempunyai beban hidup, mempunyai masalah yang berat. Ojo ngrungokne musik, ojo ndelok film. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ping 300. Insyaallah maka kebahagiaan, kerupekan, kesupekan akan segera hilang diganti dengan kecerahan. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ping 300. Enteng boleh enteng 300. Kangel, tak kira angel. Gua angel piye? Angel. Tapi bisa orang apa nih? Ya, pokoknya ya dibiasakan. Sebab nama ini kita kan. Jadi niki bahasa kalimat yang tidak bisa menyombongkan diri. La haula niku lek dimaknani kan ngeten. La haula ora ana daya sumikir saring duraka. Kita bisa terhindar dari maksiat itu juga karena pitulungane Gusti Allah. Kita bisa wala kuwata dan kita bisa kuat menjalankan ibadah itu pada hakikatnya juga pitulungane Gusti Allah. Tanpa campur tangan Gusti Allah, maka tidak ada kita kekuatan sama sekali. Kita bisa duduk, kita bisa berdiri, kita bisa makan, bisa, ya semuanya adalah berkat Gusti Allah. Makanya lek sini ki wonge tibake kaya wayang. Wayange ketika dimaine ning dure pentas, ana sing sakti. Kan yo, ana sing dadi raja. Ana sing dadi napa malih? Prajurit, ana sing dadi golongane brawokan. Tapi bahasa wayange pertunjukane mari ditumpuk ditelepeti padha tunjukane kabeh jero peti ngono. Aduh. Makanya lek peteng mriki niki ya Allah Gusti tibake ngono ae. Makanya ya kita ini, tapi untung kita ini adalah pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah kayak dalam ini mungkin disinggung menyikapi entene isu corona niku enten sing ngomong, "Duh, mati rezeki iku wis urusane Gusti Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika datang ajalnya maka tidak bisa ditunda barang sedetik pun dan juga tidak bisa diajukan barang sedetik pun. Berarti masya wong uga kadek bermas gadang wae mati yo mati wae mana. Tapi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh kita pasrah seperti itu. Itu berarti alirannya aliran Jabariyah. Arane Jabariyah itu mati urip sugih melarat waras loro apa jare Gusti Allah. Manusia tidak punya daya usaha berat. Waliane Jabariyah Qadariyah itu enggak. Dalile nggih padha-padha entene. Oleh dalile Jabariyah senengane innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha menentukan, maha menakdirkan atas segala sesuatu. Tapi lek Qadariyah waliane, wah enggak, Gusti Allah itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah itu tidak akan merubah nasibnya kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Sugih melarat itu krana menungso. Waras, sehat, loro ya krana menungso. Bayang gak loro. Sebagai menungso. Tapi lek sing Jabariyah apa payah. Neraka surga ya apa jare? Ya Allah. Jadi manusia itu enggak punya peran koyo wae dilebokne neraka iya kan. Lek Ahlussunnah wal Jamaah ya menengae. Ditekoni sampean nurut takdire sampean apa? Jarene Qadariyah. Iya Jabariyah. Iya terus. Mangane mari ngono disuwontok. Duwas. Apa takdir Gusti Allah. Jarene wis
Allah sudah menakdirkan apa-apa jarine takdire semua kok gak iso protes. Tapi apa? Iki wis takdir Gusti Allah. Bagus. Terus lek sing Qadariyah ya apa kan iki jare kowe kudu sing dibales akhirnya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah kan menengahi. Artinya apa? Ketika kita itu belum tahu posisi takdir kita, maka ada jalan yaitu namanya ikhtiar, tawakal. Ketika kita itu belum tahu ajal kita, ketika kita sakit, maka kita harus ikhtiar untuk berobat. Paribasan ngomongnya keceron, minum bodrek langsung sehat. Ya tapi bahasa itu untuk orang-orang beriman sehatnya bukan karena bodrek, tapi karena wasilahnya saja. Ya bodoh aku ngelak ngombe es, ngombe es bening ngelak hilang. Tapi hanya itu ternyata es itu hanya wasilah perantara. Ngombe es enek wong sing ngombe es tibake ya gak entek ngelak tambah ngelak terus ya. Sami mawon ketika sifat api itu adalah panas. Neng dia nek udah. Tapi ketika api itu atas ridho Allah diberi dingin, Nabi Ibrahim tidak apa-apa. Kenapa? Sunnatullah dicabut. Watak dan karakter apinya jadi karakter watak kebiasaan api itu panas, ketika mau Ibrahim dihilangkan panasnya. Bahkan bardan wasalaman, api itu iso adem dan menyelamatkan. Ya naru kuni bardan, hei api kuni jadilah engkau bardan, dingin wasalaman dan menyelamatkan. Ala Ibrahim, Nabi Ibrahim. Lalu ning golongan santri-santri kan digo jopo montrone bal-balan karo geni yo. Lati. Ngoten. Nah, lek diobong tenan ya mbuh ya tapi ditanduk ya tak obong ngono. Jadi ngoten. Tapi ternyata ngoten. Saniki malaikat Malik tugasnya napa? Menjaga neraka kan. Tapi napa malaikat Malik itu kepanasan. Bukti ini gak tahu usul naik praita swarga mboten. Kenapa? Allah sudah ridho pada Nabi Malik, malaikat Malik bahwa nerakanya tidak akan bisa memberi panas kepada malaikat Malik. Nek kesel gantenan ora. Ngoten. Jadi teng niku. Jadi nek Ahlussunnah wal Jamaah teng. Jadi posisinya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah antara usaha manusia dengan takdir itu ada proses. Makanya dari Ahlussunnah wal Jamaah membagi takdir itu ada yang mu'allaq, ada yang mubrom. Mu'allaq itu tergantung, ada yang tergantung pada usaha manusia. Buktinya apa? Buktinya manusia disuruh berdoa oleh Allah. Firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Donga marang aku, maka akan aku kabulkan. Berarti kan donga itu termasuk minta kepada Allah. Usaha menungso. Tapi usaha menungso nggih enten sing sukses, enten sing mboten. Kita tahu bahwa itu takdir, bahwa itu adalah sudah keputusan Allah setelah itu terjadi. Tapi lek belum terjadi, moro-moro ngomong, iki takdire Allah. Rabbi mati'ani bi syirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa